Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,88% ke angka 4.513. Di video ini saya menganalisa beberapa saham yang hari ini masih turun dan telah mendekati daerah supportnya. Apabila support ini terlewati, maka saham-saham ini akan mulai downtrend kembali. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini turun lumayan tajam. Ditutup turun 5% lebih ke harga 945. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Adro terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi dalam satu minggu ini jika kita perhatikan Adro berusaha naik di atas garis EMA 50 dan hari ini gagal break dari garis EMA 50 ini. Jadi selama 3 hari terakhir ini berada tepat di garis EMA 50, saat ini telah turun di bawah garis EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini juga melakukan distribusi. Dan dalam 2 minggu ini jika kita perhatikan asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat Adro masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 870. Selama Adro masih bertahan di atas daerah support ini, teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Adro masih layak untuk menghold saham ini. Karena selama masih bertahan di atas support ini, Adro masih akan berusaha untuk naik menembus resisten di EMA 50 dan naik menuju resisten di EMA 150. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support ini, Adro masih akan bergerak sideways. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan Adro terlihat mulai turun menembus daerah support di harga 870 ini disertai banyaknya distribusi oleh bandar dan asing, Adro akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju support yang pernah dicapai pada Maret di sekitar harga 650. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, sebaiknya saat ini amati dulu pergerakan saham Adro. Karena bulan ini akan ada RUPS. Apabila terkonfirmasi akan adanya pembagian dividen untuk bulan depan, Adro masih ada harapan untuk naik sementara. Jadi untuk teman-teman belum membeli saham Adro, sebaiknya jangan entry dulu saat ini. Paling aman adalah tunggu Adro terkonfirmasi rebound dari daerah support di harga 870 atau di daerah support kuatnya di harga 650 baru teman-teman entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 3.570. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 bulan terakhir ini saham ASII masih bergerak sideways. Dengan range di daerah support sekitar harga 3.500 yang saat ini ASII sudah mulai mendekati, dengan daerah resistennya berada di sekitar harga 4.100. Jadi dalam 2 bulan ini ASII hanya bergerak dalam range harga ini. Saat mendekati garis resisten mulai turun, saat mendekati support mulai rebound. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dalam jumlah besar pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini.
Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya ASI masih berpeluang untuk turun menuju daerah support di harga 3.500. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ASI di atas harga 3.500, saran saya sebaiknya cut loss apabila support ini terlewati. Karena apabila support kuat ini terlewati, ASI dalam jangka pendek akan bergerak downtrend. Jadi yang sebelumnya bergerak sideways selama 2 bulan, apabila support ini terlewati, maka ASI berpeluang downtrend dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 3.000. Dan apabila kita lihat distribusi yang dilakukan hari ini lumayan besar, peluang untuk menembus support ini juga sangat besar. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ASI, sebaiknya jangan entry dulu saat ini, karena secara teknikal saat ini belum layak untuk entry membeli saham ASI. Berikutnya saya akan menganalisa saham Mandiri. Saham Mandiri pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 3.950. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Mandiri masih bergerak sideways. Dan saat ini telah turun di bawah harga 4.000. Dan dengan support berikutnya jika kita perhatikan berada di harga 3.800. Pada akhir Maret kemarin, saham Mandiri sempat turun tajam menyentuh harga 3.800 dan mulai rebound sementara. Jadi apabila support di harga 3.800 ini dalam 1 minggu ke depan terlewati, saham Mandiri juga akan bergerak downtrend untuk jangka pendek. Jadi apabila kita lihat pola candle saat ini hampir mirip dengan saham BBRI. Coba kita ganti ke BBRI supaya teman-teman bisa belajar. Ya, hampir sama kondisinya. Jadi untuk saham BBRI supportnya di harga 2.500. Dan 2 hari ini jika kita lihat BBRI telah turun menembus support ini. Dan hari ini BBRI juga masih terus mengalami penurunan. Jadi kita balik lagi ke saham Mandiri. Lihat hampir sama, cuma kondisinya saat ini saham Mandiri masih berada di atas supportnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham Mandiri harus waspada. Apabila dalam 1 minggu ke depan saham Mandiri juga turun menembus support di harga 3.800, maka pola candlenya juga akan mirip dengan saham BBRI. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Sekarang kita ganti ke Mandiri. Jika kita lihat untuk broker summary-nya, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Untuk teman-teman yang masih bingung cara menghitung, jangan hanya cuma melihat bahwa oh ini angkanya lebih besar daripada angka ini, harusnya akumulasi. Belum tentu, karena ini bukan net. Jadi teman-teman harus ganti ke net dulu, baru hitung. Untuk teman-teman masih bingung, coba pelajari kembali ilmu bandarmologi dasar yang ada di channel ini. Dan untuk data pergerakan asing bisa kita lihat, asing hari ini malah melakukan akumulasi. Jadi jika kita lihat tadi bentuk candlenya hampir mirip dengan saham BBRI, tapi untuk bandarmologinya beda dengan saham BBRI. Saham BBRI apabila teman-teman pelajari analisa saya sebelumnya, asing terus melakukan distribusi. Sedangkan untuk saham Mandiri ini, asing malah masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi asumsinya penurunan saham Mandiri tidak akan separah saham BBRI. Dan untuk data broker summary hari ini juga tidak terlihat adanya distribusi. Jadi walaupun turun, tidak ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, selama saham Mandiri masih bertahan di atas harga 3.800, saham ini masih aman karena masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk rebound. Jadi untuk teman-teman yang pingin entry, tunggu saja setelah harga 3.800. Apabila berhasil rebound, teman-teman boleh entry, tapi ingat sebaiknya hanya trading jangka pendek. Karena walaupun berhasil rebound, belum tentu sekali rebound akan naik tinggi dan teman-teman bisa untung bisa 10 sampai 20%. Dengan kondisi bursa seperti sekarang ini, jangan berharap bisa mendapatkan profit yang sangat tinggi.
Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Tekim. Saham Tekim pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 4.390. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Tekim juga masih bergerak sideways. Dengan support saatnya jika kita lihat berada di sekitar harga 4.000. Dan support kuatnya berada di sekitar harga 3.800. Karena sebelumnya saham Tekim juga sempat menyentuh harga 3.800 dan mulai rebound. Dan terbentuk double bottom saat itu. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, bergerak sideways, dan saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat melihat saham Tekim masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 4.000 dalam 1 minggu depan. Dan selama bandar dan asing masih terus melakukan distribusi, peluang untuk turun menuju support kode harga 3.800 juga masih sangat besar. Jadi untuk kondisi saat ini, untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu di harga 3.800. Karena kita lihat historinya, Tekim sempat menyentuh harga 3.800 dan 2 kali rebound. Jadi masih ada peluang untuk rebound di harga 3.800. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Tekim di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 3.800 tidak perlu melakukan cut loss karena masih ada peluang untuk naik kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.